Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggih? Siap, Bu. Oke. Akan saya jelaskan materi tentang kemarin kita sudah gerak vertikal sampai ke jenisnya nggih, gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Sudah apa belum ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sampai contoh soal, Bu. Oh iya, tapi saya ulangi nggih. Karena ini saya rekod untuk prodi yang lainnya. Nggih, Bu. Oke, ini karena saya sinyalnya agak susah, jadi mungkin nanti saya menonaktifkan video, atau kalau misalnya lancar ya tidak saya nonaktifkan. Oke, jadi saya akan ulangi tentang gerak vertikal. Jadi gerak vertikal itu salah satu dari gerak lurus yang arahnya ke atas dan ke bawah. Di mana di sini gerak vertikal dibedakan menjadi 3. Gerak vertikal itu dibedakan menjadi 3. Ada gerak, saya tuliskan di sini. Ada gerak vertikal ke bawah, ada gerak vertikal ke atas, dan ada gerak jatuh bebas. Jadi, gerak vertikal di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas, kemudian gerak vertikal ke bawah, kemudian ada gerak vertikal ke atas. Nah, gerak jatuh bebas, bendanya itu keadaan mula-mula dia diam. Keadaan mula-mula dia diam berarti V0-nya di sini sama dengan 0. Lalu dia dijatuhkan ke bawah. Karena dia mula-mula diam, dilepas kayak gitu. Oh, berarti kan nggak ada energi pertamanya. Dijatuhkan. Nah, dijatuhkan ke bawah di sini, arah geraknya pasti dia sesuai dengan arah gerak dari arah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi kan arahnya menuju pusat bumi ya. Nah, berarti di sini dia gerakannya semakin cepat sehingga dia gerakannya dipercepat. Percepatannya nilainya nanti positif karena gerakannya dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka percepatan diganti dengan G. Nilainya positif. Nah, ini gerak jatuh bebas. Kemudian gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, ini ada benda dilempar. Kalau dilempar berarti kan dia punya kekuatan awalnya, sehingga saat dia punya kekuatan pada awal geraknya, maka dia punya kecepatan awal. Kecepatan awalnya di sini tidak sama dengan 0. Nah, dia gerakannya ke bawah juga, maka dia dipercepat. Oh, sehingga percepatannya adalah positif G. Seperti ini. Kalau gerak vertikal ke atas di sini bendanya dari bawah dilempar ke atas. Dilempar. Nah, pastikan dia punya kecepatan awal. Di sini V0-nya tidak sama dengan 0. Karena dia melawan gravitasi bumi, maka dia pasti gerakannya melambat atau diperlambat. Sehingga nanti nilainya A diganti dengan min G. Nilai percepatannya adalah minus. Kemudian keadaan istimewa dari gerak vertikal ke atas adalah saat benda berada di titik tertinggi. Saat benda berada di titik tertinggi, saat
ketinggian maksimum, Y max boleh, H max juga boleh. Ya, saat Y max, sorry, ininya saat Y max di sini, bendanya itu akan kembali lagi ke bawah. Jadi saat ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda bergerak ke atas, pasti dia akan kembali lagi untuk turun ke bawah. Karena saat mencapai ketinggian maksimum, nilai dari V pada saat ketinggian maksimum itu adalah 0. V pada saat Y max itu 0. Nah, ini. Dari sini kita bisa memasukkan persamaan matematis dari yang gerak lurus, kita ubah menjadi gerak lurus horizontal, kita ubah menjadi gerak lurus vertikal. Nah, jadi X-nya tinggal diganti Y, kemudian A-nya tinggal diganti G. Kita coba satu. Misalnya gerak vertikal ke bawah. Misal, ini misal. Kecepatan akhirnya kita pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T gitu ya. Kalau yang digerak lurus, maka karena dia gerak vertikal ke bawah dilempar, dia punya kecepatan awal. Oh, berarti ininya tetap ada. Kemudian dia dipercepat. Oh, ini positif G. Dan sampai seterusnya persamaan ketiga. Kemudian gerak vertikal ke atas. Misal, gerak vertikal ke atas. Maka nilainya di sini kita ambil yang ini nggih, yang pertama. Maka nilainya kecepatan pada titik tertentu, pada ketinggian tertentu, itu sama dengan V0-nya kan tidak sama dengan 0. Karena dia dilempar ke atas punya kecepatan. G-nya nilainya negatif. Karena dia melawan gaya gravitasi bumi, maka di sini V0 min G kali delta T. Nah, seperti itu. Contoh soalnya di sini. Sebuah batu masanya 200 gram. Masanya 200 gram, berarti M. 200 gram. Dijatuhkan dari mercusuar yang tingginya 70 meter. Mercusuar. Tingginya di sini 70 meter. Berarti ini adalah Y. Berapa ketinggian batu dari tanah setelah batu tersebut jatuh selama 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemarin kita ambil yang 1 dulu ya. Nah, berarti kalau dia kata-katanya di sini jatuh, pasti dia gerakannya gerak jatuh bebas. Sehingga saat kita mencari ketinggian batu, kita pakai rumus yang mana? Yang ada Y-nya. Yang ada Y-nya berarti, ya tolong. Ya nanti ya. Iya, Bunda kuliah dulu sebentar. Nanti ya sebentar. Iya sama Mbak. Saya lanjutkan. Jadi kita mencari menggunakan persamaan matematis yang ada ketinggiannya, yang ada waktunya. Nah, maka yang kita lihat di sini adalah persamaan yang ketiga atau yang kedua. Coba kita cek. Oh, bisa ya. Yang nilainya Y. Oke, saya tuliskan saja. Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini ya. Nah, karena dia dijatuhkan, maka V0-nya kan tidak ada. V0-nya 0. 0 dikali T berarti hasilnya 0. Sehingga nilainya Y sama dengan
0 kali T plus setengah GT kuadrat. Nilainya ini 0 ditambah setengah. Karena dia bergerak ke bawah berarti dipercepat. G-nya itu pakainya 9,8. Oke, 9,8. Waktunya yang pertama adalah 1 sekon, 1 kuadrat. Maka 1 kuadrat 1 kali 9,8 itu 9,8, bagi 2 itu 4,9 meter. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di sini jangan sampai keliru. Ya, kemarin itu tidak sampai yang menghitungnya dari mana. Jadi yang ditanyakan adalah berapa ketinggian batu dari tanah. 4,9 meter ini adalah jarak dari dia pada saat jatuh pertama kali sampai dia menempuh 4,9 meter. Nah, sampai menempuh yang T sekon pertama itu di sini 4,9 meter. Berarti kalau dihitung dari tanah, maka ketinggiannya Y1 itu sama dengan 7 dikurangi 4,9. Hasilnya adalah, bukan 7 ya, 70. 70 kurangi 4,9, hasilnya adalah 65,1. Nah, ini kemarin belum sampai sini saya menjelaskannya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, tidak, Bu. Belum ada ya. Cuma ingin membenarkan, Bu. Apa? Yang mana, Ini Mbak? materinya baru ketemu, Bu. Baru mempelajari materi ini, kemarin baru sampai gerak lurus. Oh, iya. Oke. Oke, berarti ini nggak apa-apa diulangi ya. Iya, Bu. Benar ya berarti ini ya. Bukan diulangi ya, tapi benar Ya, ya. benar. Oke. Benar. Jadi di sini ketinggiannya itu tadi 65,1 meter. Nah, yang ini. Kalau misalnya yang ditanyakan 2 sekon, berarti tinggal T-nya diganti di sini 2 kuadrat. Nah, gitu. Selanjutnya, nah, ini adalah realita gitu ya. Realita saat suatu benda dijatuhkan pada ruang vakum dan di udara. Jadi kalau di dalam ruang vakum, benda berupa batu dan sayap akan jatuh pada kecepatan yang sama. Kemudian kalau di udara, batu akan jatuh lebih cepat daripada sayap karena adanya hambatan udara yang mempengaruhi kecepatan berkurangnya jatuhnya benda. Ini prakteknya sudah juga ini kayaknya pas waktu SMP. Teori-teori. Kemudian kita lanjutkan gerak parabola. Nah, gerak parabola itu salah satu contohnya adalah gerak saat kita melempar bola voli misalnya ya, passing kayak gitu. Atau di sini gambarnya ini saya bikin animasi ada meriam misalnya ya, dia akan menembak sasaran. Maka meriamnya di sini akan membentuk suatu lintasan parabola, bukan lurus tapi melengkung setengah. Bisa dikatakan kalau sempurna lengkungannya setengah lingkaran kayak gitu. Tapi tidak mesti, tergantung dari sudut elevasi yang dibentuk saat pertama kali dia ditembakkan. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita tahu di gerak parabola? Nah, di sini. Jadi, pada saat dia pertama bergerak, benda tepat akan bergerak di sini, dia punya kecepatan V0. Ini kecepatannya V0. Karena dia arahnya itu miring, gitu ya.
Artinya dia membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kita ambil adalah yang sumbu X. Nah, sudut yang dibentuk dari kecepatan dengan sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, saya ulangi, jadi sudut yang dibentuk antara kecepatan awal V0 dengan sumbu X itu adalah sudut elevasi. Ini namanya adalah sudut elevasi. Karena dia membentuk sudut elevasi, maka kecepatan ini pasti punya dua arah. Karena dia kan besaran vektor. Besaran vektor kan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau dia membentuk sudut seperti ini, maka dia punya dua arah sekaligus. Yaitu kalau kita ini kan uraikan, V0 di sini membentuk sudut terhadap sumbu X. Artinya ada di sini kecepatan yang ke arah sumbu X. Ini namanya adalah V0X. Kemudian kecepatan yang arahnya ke sumbu Y. Kita sebut dia V0Y. Sini. Ini adalah besaran fisik pada saat benda tepat akan bergerak. Nah, kecepatan awal pada sumbu X, ini nilainya V0 cos alfa. Kok bisa V0 cos alfa dari mana? Karena cos alfa kan cos sami, kayak gitu ya. Kalau anak matematika pasti paham semua lah. Cos alfa sami. Kalau saya kan ini biasanya lucu-lucuan. Cos sami sin demi, kayak gitu. Jadi, cos alfa sama dengan sanya, samping. Sampingnya alfa itu adalah V0X. V0X. Kemudian mi adalah miring. Miring berarti miringnya alfa ini V0. Sehingga nilainya V0X, kita bisa tuliskan V0 pindah ruas ke sana, jadi dikali dengan cos alfa. V0 kali cos alfa. Nah, seperti ini. Yang berikutnya adalah V0Y, kecepatan yang arahnya ke sumbu Y. Pakainya adalah sin demi. Karena alfa yang kita pakai ini tetap ini ya. Demi, depan miring. Depannya ini kalau vektor kan bisa saya pindah ke sini. Oh, berarti V0Y itu sama aja dengan posisi di depannya alfa. Kita tuliskan sin alfa itu demi. Depan miring. Berarti sin alfa sama dengan depannya adalah V0Y, miringnya pasti V0. Sehingga nilainya V0Y sama dengan V0 sin alfa. Nah, kemudian nilainya V0 ini adalah resultan dari V0X. Akar V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Ini asal muasalnya kan V0 kuadrat sama dengan V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Biar kuadratnya hilang, maka di sini diakar. Kemudian pada saat benda bergerak dan melayang di udara. Ini posisi yang berikutnya. Pada saat benda itu bergerak dan melayang di udara, kecepatannya itu juga masih ada V0. Sama di sini dengan V0 pertama. Dia juga punya kecepatan yang ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, karena di sini masih membentuk sudut elevasi tertentu. Gini. Nah, dari sini kita bisa tahu jarak benda saat dia melayang di udara ke posisi awalnya di sini berapa, yang disimbolkan dengan X.
Kemudian kita juga bisa tahu berapa ketinggiannya dari tanah yang disimbolkan dengan Y. Nah, kita tidak bisa lepas dari persamaan fisis yang dari gerak lurus, bahwa nilainya Y itu adalah V0T gitu ya. V0T plus setengah GT kuadrat. Perhatikan di sini posisinya Y. Maka di sini V0-nya juga V0-nya Y, bukan V0-nya ini, tapi langsung V0-nya Y. Nah, untuk jaraknya gimana? Jarak yang ditempuh atau jarak dari posisi awal ke benda melayang di sini di udara, maka nilainya kan ke arah sumbu X sama dengan V0 kali T. V0-nya di sini langsung X karena dia arahnya ke X. V0 X kali T. Nah, kemudian saat benda mencapai titik tertinggi. Saat benda mencapai titik tertingginya dan tepat akan berubah arah, artinya dia akan turun ke bawah. Pada posisi ini benda berhenti sesaat. Kenapa berhenti sesaat? Karena kecepatan yang arah ke sumbu Y di sini dia sama dengan 0. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kasus gerak vertikal ke atas, saat benda dia sudah mencapai ketinggian maksimum, pasti kecepatannya itu adalah 0. Dia balik lagi ke tanah. Nah, sehingga di sini kita bisa mengetahui nilainya X dan Y juga, tadi dengan persamaan yang di posisi B. Kemudian kita bisa mencari nilainya V dengan V di sini maksudnya, dengan nilai sama dengan V0Y min GT. V0Y ya, bukan VY, tapi V0Y. Min GT, kenapa negatif? Karena dia tepat akan berubah arah. Nah, dari sini, dari persamaan ini, ketemulah persamaan matematis, kita bisa mengetahui waktu yang ditempuh dari posisi mula-mula ke ketinggian maksimum. Ini adalah delta T, yang nilainya sama dengan V0 sin alfa per G. Ini adalah uraian dari yang persamaan di atas. Di sini. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah posisi ketinggian maksimumnya dia. Dia berubah arah ke bawah. Kemudian kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara jangkauan terjauh gerak peluru dengan sudut elevasi. Jadi yang kuning itu adalah 15 derajat, yang hijau 30 derajat, yang biru 45 derajat, yang pink 60 derajat. Kalau yang kuning ini sudutnya 15, dia jarak tempuhnya itu lebih pendek. Kalau yang pink 60 derajat yang paling tinggi sudut elevasinya, nah justru dia juga ke sini. Kurang dari kurang dari 45 derajat. Artinya jarak jangkauan terjauh untuk mencapai jangkauan terjauh dari gerak peluru itu pada sudut 45 derajat, dan ini ada event-event tertentu yang khususnya di sekolah-sekolah menengah ke atas dan sekolah menengah pertama untuk lomba roket. Nah, itu karena saya dulu juga pernah membuat. Bagaimana cara agar peserta itu bisa meluncurkan roket terjauh dengan hitungan sudut elevasi berapa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi gerak kali ini. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu.
Kalau tidak ada, saya akan dikte contoh soal. Mohon maaf, saya tak ini telepon dulu, nggih. Sebentar, ini penting. Halo, assalamualaikum. Nggih, Pak Sarmin, pripun? Oke, saya dikte nggih. Atau saya kasih contoh soal deh. Saya kayaknya punya, bentar. Fisika semester 1. UAS. UTS berarti ya. Akan saya share screen. Oke, monggo, kelihatan tidak? Jadi I have berapa ini? Berapa soal? Banyak ya. Oh, ini soal UTS. Jadi teman-teman monggo untuk mengerjakan soal yang saya tampilkan. Ini sebagai tugas pertama ya. Tugas pertama saya. Cara pengumpulannya adalah ketua kelas membuat apa namanya? Nanti kalau di ketua kelas malah ini ya, malah jadi enggak. Jadi nanti monggo dikumpulkan H-1 sebelum kita kuliah minggu depan. Jadi hari Selasa terakhir pengumpulannya. Nanti saya akan buat Google Form untuk menginput jawaban teman-teman semuanya. Monggo yang dikerjakan adalah soal nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 4, nomor 5 deh. Nomor 5. Oke? Bisa dipahami ya? Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Oke. Dengar. Oke, monggo kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Jadi kuliahnya saya akhiri dahulu. Ini untuk sisanya untuk silahkan mulai mengerjakan dari soal nomor 1 sampai 2 dulu atau berapa kayak gitu. Jadi sisa waktu kita untuk mengerjakan. Kalau nanti ada yang kesulitan bisa diskusi di grup kayak gitu, nggih. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami kita off dulu dari Zoom. Ini malah baru ada yang masuk. Mbak siapa tadi nih? Baru masuk, sorry. Jadi kita akhiri Zoom-nya dulu, kita teruskan di WA Group. Monggo soal 1 sampai 5 di screenshot. Silahkan. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah di screenshot, saya akhiri nggih Zoom kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa meninggalkan room Zoom. Saya end meeting.